Kalau lihat teasernya ada atmosfer yang begitu segar ya tersaji dalam cuplikan perdana dari film baru Marvel Eternals. Ada wajah-wajah populer juga dimunculkan sebagai 10 superhero sekaligus dalam cuplikan tersebut. Apakah ini strategi Marvel untuk kembali menarik minat fansnya untuk nonton lagi ke layar lebar? Langsung aja kita bahas dengan pengamat film. Ada Setiawan lewat sambungan Zoom. Halo Mas Setiawan, selamat malam. Halo Mbak Puspa, apa kabar nih? Malam. Baik sekali kabarnya. Mas Setiawan, ini kan kita baru lihat nih di YouTube, Marvel baru aja merilis trailer dari teaser dari Eternals pekan ini. Dan apakah film ini atau beberapa film fase keempat MCU lainnya bisa kembali mengulang kejayaan Marvel terutama di tengah pandemi? Oke, kalau menurut saya nih pasti bisa sih ya. Soalnya saya percaya nih Disney dan Marvel Studio ini, mereka itu mempunyai satu strategi dan satu istilahnya pikiran di mana mereka itu bisa mengangkat sesuatu yang baru nih. Dan nanti kan kita bisa lihat mereka itu sebelumnya ini udah memulai dengan WandaVision di Disney Plus ya. Dan juga kemarin itu The Falcon and the Winter Soldier. Nah itu dengan rapinya tuh mereka mulai membangun nih. Dan bagusnya daripada Marvel, mereka itu mempunyai stok karakter-karakter masih banyak nih. Dan untuk memberikan angin segar, itulah kenapa mereka ini memberikan karakter-karakter baru, mengangkat yang baru-baru ini, supaya memberikan minat untuk bagi penonton yang lama maupun penonton baru. Oke, nah kalau kita lihat di streaming ada WandaVision, ada Falcon juga, apa kurang gitu? Maksudnya sekarang pandemi orang mungkin beberapa negara juga masih menutup hiburannya begitu. Apa kurang dirasa streaming ini untuk pasar Marvel? Jadi harus kayaknya ngeluarin deh film di bioskop. Oke, kita kan seperti yang kita ketahui bahwa kita ini masih dalam pandemik ya. Di mana walaupun bioskop sudah mulai ada, sudah mulai menggeliat lah ya, mana karena protokol kesehatan itu pastinya itu di bioskop-bioskop Indonesia juga sudah mulai ketat. Nah, itu dia, dalam arti saya pribadi pun walaupun masih agak ragu nonton di bioskop, tapi saya pengen sekali menonton di bioskop itu karena tadi itu pengalamannya itu nggak bisa digantikan oleh di TV. Tapi di satu sisi, TV itu atau layanan streaming itu menjadi jawaban bagi mereka yang mungkin masih ragu-ragu untuk ke bioskop. Dan di satu sisi itu yang tadi saya bilang itu ada beberapa film atau serial ini memang harus dibuat serial. Jadi istilahnya dibuat beberapa bagian untuk dibangun lebih dalam lagi, yang dimana nggak mungkin dimasukkan ke bioskop. Oke, nah kan ini pemainnya baru semua, karakternya juga baru semua. Artinya mungkin yang tidak baca komiknya akan kembali belajar, akan kembali banyak pertanyaan dari awal. Ini siapa di Marvel? Sedangkan kalau mungkin yang terakhir antusiasnya lebih ke Endgame ya. Endgame tuh selesai kayak kita udah kehilangan, ternyata Marvel kasih kejutan lagi. Gimana kemudian ini bisa masuk ke pasar Indonesia yang begitu besar dengan para pecinta Marvel? Well, kalau menurut saya justru ini dia pinternya dari atau istilahnya kita lihat dari Disney atau Marvel Studio adalah mereka itu bisa mengangkat karakter-karakter yang tidak dikenal ataupun yang sedang dalam istilahnya masa-masa keterpurukan. Kita ambil contoh waktu pertama kali Iron Man diangkat, waktu pertama kali Captain America diangkat. Siapa sih akan mengira bahwa Iron Man dan Captain America ini bisa akan menjadi satu pop culture atau istilahnya satu yang benar-benar diminatin. Ya? Pada waktu itu kan bersaingnya dengan ada X-Men, ada Spider-Man yang zaman waktu itu ya. Dan jangan lupa juga waktu itu ada Guardians of the Galaxy, di mana masyarakat Indonesia belum kenal loh. Mungkin hanya tahu atau melihat di toko-toko komik sport, cuma lihat oh ini Guardian of Galaxy, habis itu nggak lagi baca seperti itu. Dan saya merasa yakin sih, justru yang saya nanti-nantikan adalah karakter-karakter yang baru diangkat nih. Justru yang saya nanti-nantikan itu sih Mbak. Oke, nah ini kan adaptasi komik di layar lebar. Kalau Mas Setiawan ngelihatnya film komik mendatang, menurut Mas Setiawan apa yang punya potensi besar memang kemakan nih sama pasar khususnya di Indonesia? Masih banyak sih ya, dalam arti ya. Itu kan dibilangkan Fantastic Four mau akan diangkat tuh ya depan. Terus habis itu Eternals akan diangkat, terus ada Shang-Chi juga akan diangkat, Miss Marvel akan diangkat serial, terus akan diangkat juga ke layar lebar di Captain Marvel 2 ya. Dan habis itu menurut saya sih banyak sih, baik di Indonesia pun mungkin Bumi Langit juga
bisa bilang kan masih bergeliat juga ya, dan itu menurut saya sih kayak Gundala ataupun nanti universe-nya Gundala ataupun Fork dengan universe-nya itu saya menantikan juga sih. Oke, artinya masih banyak yang bisa jadi potensi untuk disuguhkan ke pasar Indonesia yang pastinya akan jadi cuan juga ya, khususnya untuk Marvel nanti di akhir tahun. Mas Setiawan, terima kasih banyak untuk obrolannya. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.